Saudara-saudara, kita akan mulai lagi pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang buah-buah daripada karakter yang ketiga. Kalau saudara ingat, kita sudah belajar karakter, pembentukan karakter selama 5 session. Kemudian kita, bukan 5 session, 5 pelajaran. Dan hari ini, dan kemudian kita belajar mengenai buah-buah daripada karakter. Buah yang pertama dari karakter itu adalah barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dikenyangkan. Jadi pelajaran yang pertama dari buah karakter yaitu kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Jadi kita belajar mengenai kebenaran, firman Tuhan. Dan semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita dibebaskan dari segala belenggu-belenggu. Nah, kita sudah belajar mengenai kebenaran itu dalam beberapa session. Setelah itu, buah yang kedua adalah yang firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena orang itu akan dihiburkan. Nah, jadi maksudnya adalah berduka cita itu sedang berduka cita akan dosa-dosanya. Jadi bagi orang yang pada waktu dia melakukan kesalahan, dia merasa berduka cita karena dia sudah salah di hadapan Tuhan. Orang yang demikian akan mendekat kepada Tuhan. Orang yang demikian akan datang kepada Tuhan berdoa dan akan berbicara kepada Tuhan, saya sudah salah dan sebagainya. Dia akan mendekat kepada Tuhan dan berdoa. Jadi buah yang kedua adalah berdoa. Mereka akan berdoa. Sebab itu kita sudah pelajari pelajaran mengenai doa. Ya, ada beberapa session kita belajar mengenai doa. Nah, sekarang adalah diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 10 sampai dengan ke-12. Matius pasal 5, semua kan kita ambil dari Matius pasal 5 kalau saudara ingat. Nah, ini adalah Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12 yang berkata begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah. Bahasa Inggrisnya be exceeding glad. Be exceeding glad. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat di sini, ini sedang berbicara berbahagialah orang yang dianiaya katanya. Nah, mengapa banyak orang Kristen dianiaya? Karena mereka menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan keajaiban Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat dari pelajaran pertama ya, jadi di dalam pelajaran buah itu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itu kan? Karena orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan belajar firman, akan memakan kebenaran di dalam hidupnya. Nah, karena dia sudah makan banyak kebenaran atau firman Tuhan, maka pada saat dia berdosa, berbuat salah, dia akan sedih sekali. Karena dia tahu bahwa dia sudah berbuat salah di hadapan Tuhan. Maka dia akan datang kepada Tuhan, akan berdoa, dan dia akan berkata kepada Tuhan, tolong saya Tuhan supaya saya tidak melakukan yang seperti ini lagi. Dan membawa dia kepada hubungan doa di dalam hidupnya, mendekat kepada Tuhan. Nah, sekarang orang-orang yang sudah belajar banyak kebenaran dan dia dekat dengan Tuhan, berdoa, maka saudara, kita tahu di dalam hidupnya dia akan menyaksikan, akan mengalami kebaikan Tuhan. Dia akan mengalami pertolongan Tuhan, dia akan mengalami kasih Tuhan, dia akan mengalami pengampunan Tuhan, dia akan mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Nah, kalau dia mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan, maka dia ingin bersaksi, ingin menyaksikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Begitu kan? Saudara pikir aja sendiri. Jangan lagi pertolongan Tuhan mengenai kesembuhan, mengenai diberi pekerjaan yang baik, mengenai pertolongan buat anak-anak kita menjadi baik, pertolongan. Jangan lagi seperti itu. Sekarang kalau seumpama, contoh saja, saudara
sedang cari laptop ya buat anak saudara. Mau cari laptop. Saudara udah mikir, aduh mahal ya, mungkin saya akan habis $600, $700. Nah, kemudian saudara pergi ke toko, persis lagi ada sale, saudara, setengah harga. Wah, saudara senang sekali kan? Wah, good news, senang sekali. Saya seharusnya keluar $600, ternyata saya cuma keluar $250 atau $300. Wah, saudara senang sekali. Pulang ke rumah sukacita membawa laptop buat anak saudara. Nah, kalau saudara ada di dalam keadaan yang bersukacita, karena saudara boleh dibilang mendapat untung, saudara sedang berkata, wow, ya saya cuma beli setengah harga ini. Langsung saudara ingin beritahukan kepada orang-orang lain, kepada teman-teman. Saudara mungkin telepon kepada sahabat-sahabat saudara, kamu lagi perlu nggak laptop? Kalau kamu perlu beli ke toko ini lagi setengah harga, ini setengah harga. Nah, pasti kalau saudara mendapat good news, mendapatkan sesuatu yang baik di dalam hidup saudara, saudara ingin bagikan kepada orang lain kan? Nah, demikian juga saya percaya anak-anak Tuhan yang belajar firman Tuhan, belajar mengaplikasikan firman Tuhan, belajar mendekat kepada Tuhan. Dia belajar untuk bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan firman-Mu berkata begini, saya bagaimana seharusnya bertindak. Dan kemudian saudara melakukan apa yang Tuhan katakan, saudara di set free, saudara dibebaskan, saudara mendapatkan berkat yang luar biasa karena melakukan firman Tuhan. Maka pasti saudara juga ingin menolong orang-orang lain yang mungkin menghadapi problem yang sama. Saudara pasti ingin menolong orang. Waduh, si Anu tuh, saya ini ditolong Tuhan pada waktu anak saya kurang ajar. Saya berdoa, saya bertanya Tuhan, Tuhan tolongi saya. Maka saudara pada waktu mengingat teman saudara yang mungkin anaknya juga sedang problem, saudara ingin cerita kepada mereka. Saya ngalami loh, anak saya juga begini. Tahu apa yang saya lakukan? Saya datang kepada Tuhan, saya dapat firman Tuhan, dan saudara ingin bersaksi. Pasti ingin menyaksikan, ingin membagikan kabar gembira itu. Ingin agar supaya pertolongan Tuhan buat hidup saudara bisa dialami juga oleh orang lain. Nah, disinilah saudara-saudara, kita sedang belajar mengenai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, maka orang-orang itu akan bersaksi. Dengan sendiri akan menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain di sini. Nah, sekarang dikatakan di sini, tetapi saudara, kita tahu bahwa iblis tidak suka kalau kita bercerita pada orang-orang kebaikan Tuhan. Iblis tidak suka kalau kita memberitakan kepada orang-orang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Gak mau. Kenapa? Karena iblis tidak mau orang-orang datang kepada Tuhan. Nah, sebab itu pada saat saudara mau mulai bersaksi, memberitahukan kepada orang-orang kebaikan Tuhan, iblis akan menyerang. Dan iblis akan menganiaya kita. Nah, saudara lihat di sini ya. Sekali lagi kita baca Matius pasal 5 tadi ayat 10 sampai 12. Dikatakan begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, jadi maksudnya apa? Orang yang mengalami kebenaran Tuhan, pertolongan Tuhan dan janji Tuhan terjadi pada hidupnya, kemudian dia ceritakan kepada orang lain dan dia dianiaya. Nah, di sini Tuhan berkata, berbahagialah. Ini yang berkata adalah Tuhan Yesus. Kalau saudara baca Matius pasal 5 itu adalah khotbah Yesus di bukit. Tuhan Yesus yang sedang berbicara. Jadi Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita semua, kalian harus tahu bahwa setiap kali kalian mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, pasti kalian ingin menceritakan kepada orang-orang, ingin menyaksikannya kepada orang-orang. Tetapi waspadalah. Di sini katakan, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan berkata, bersukacitalah dan bergembiralah. Be exceeding glad, katanya, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Semua orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kabar gembira, menyatakan apa yang Tuhan katakan kepada dunia ini, menyatakan kebaikan Tuhan, akan dianiaya. Karena iblis akan bekerja keras untuk menutup kesaksian kita, untuk membungkamkan mulut kita, untuk jangan sampai kita memuliakan Tuhan, jangan kita menceritakan kebaikan Tuhan. Iblis akan bekerja dan dia akan bekerja melalui orang-orang yang mau dipakai oleh iblis untuk membungkamkan kita dengan jalan menganiaya, memfitnah dan sebagainya. Jadi saudara, pelajaran ini yang kita sedang belajar adalah be careful, bukan be careful, maksudnya waspadalah, hal ini akan terjadi. Dan kalau sampai ini terjadi, jangan kita jadi kecewa. Itu yang Tuhan mau katakan. Nah, mengapa orang-orang suka bersaksi? Kalau kita lihat ya, orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan tuh bersukacita, hatinya bersukacita, ada sukacita di dalam hatinya, dan dia kepengen untuk cerita kepada orang-orang. Ya, semua orang, coba saudara, pasti kalau saudara mengalami sesuatu kebaikan dari Tuhan, miracle dari Tuhan, saudara pengen cerita pada orang-orang. Nah, tetapi di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, kalau saudara mau catat, 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, dikatakan begini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekali lagi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Akan ada aniaya saudara, akan terjadi aniaya pada hidup kita. Ini akan terjadi pasti. Karena apa? Karena kebenaran di dalam hidup kita itu merupakan kontras dari hidup mereka yang ada di dalam gelap. Orang yang hidup di dalam gelap tidak mengalami kebaikan Tuhan karena mereka hidup di dalam gelap, hidup di dalam naungan iblis. Nah, sebab itu sehingga akan memberikan conviction kepada mereka, membuat mereka marah. Ya, kalau orang-orang yang menderita di dalam tekanan iblis karena mereka memilih untuk mengikuti iblis tanpa mereka sadari, mungkin mereka pikir ini yang benar, kata orang ini yang benar, dan mereka ikuti tanpa mereka sadar bahwa mereka mengikuti iblis. Dan mereka ada di dalam di bawah kekuasaan iblis, mereka menderita. Ada di dalam gelap. Iblis itu tinggal di dalam gelap. Kalau saudara mau baca di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-6 kalau nggak salah. Iblis itu ada di dalam tempat kekelaman. Sebab itu kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, Tuhan adalah terang. Kalau kita hidup di dalam naungan iblis, maka kita hidup di dalam kegelapan. Orang yang hidup di dalam kegelapan itu menderita. Nah, hidup yang boleh dibilang sial. Nah, kalau mereka hidup di dalam tekanan iblis, terus mereka melihat kita yang mengalami blessing dari Tuhan, mengalami favor dari Tuhan, mereka jadi jealous. Karena mereka jealous, mereka mau menganiaya kita. Kalau bisa kita juga menderita seperti mereka. Nah, seperti itu saudara. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia itu lebih suka kegelapan daripada terang. Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Perbuatan banyak manusia itu jahat. Senang hidup di dalam kegelapan. Karena mereka ingin melakukan hal-hal yang tidak mau diketahui orang. Seperti itu. Nah, saudara, maka jika kita berpegang pada terang dan hidup di dalam terang di tengah-tengah kegelapan, maka akan terjadi reaksi dari kegelapan itu. Akan terjadi reaksi. Nah, saudara saja lihat, misalnya ada satu ruangan yang gelap. Ya, nah saudara nggak pernah masuk ke dalam kegelapan itu. Nah, saudara sekarang datang bawa lampu atau bawa lilin. Masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Maka saudara begitu lilin datang, lilin yang menyala itu masuk ke dalam ruangan itu. Seluruh ruangan itu akan diterangi oleh sinar daripada api ini. Begitu diterangi akan kelihatan segala yang kotor. Segala dust, segala spider web akan kelihatan. Nah, itulah sebabnya kita harus tahu kehidupan orang yang di dalam gelap itu ada banyak kekotoran. Kalau kita, orang anak-anak Tuhan datang mendekati hidup mereka, mereka akan kelihatan kejahatan mereka yang membuat mereka tidak akan betah dengan kehadiran kita.
Sebab itu mereka akan menganiaya kita. Mereka akan maki-maki kita, mereka akan mengkhianati kita, mereka akan melakukan hal-hal yang jahat kepada kita supaya kita menderita. Seperti itu. Nah, sebab kalau kita mengetahui bahwa orang-orang yang ada di dalam gelap, perbuatan mereka yang ada di dalam gelap itu semuanya adalah perbuatan yang kotor, yang tidak bersih. Karena itu mereka tidak suka kalau ada terang datang. Ya, mereka akan marah kalau melihat terang. Ya. Jadi kita juga mesti mengetahui pada waktu Yesus hidup di dalam dunia ini, kita tahu kemanapun Yesus datang pasti ada orang-orang yang mau memusuhi dia, ada orang-orang yang mau membunuh dia, ada orang-orang yang mau melawan dia. Kenapa? Karena Yesus adalah terang. Dan orang-orang Farisi dan semua orang Saduki, orang itu semua adalah orang yang agamawi, hanya menunjukkan kepada jemaat bahwa dia adalah orang suci, yang pakai pakaiannya kelihatan suci dan sebagainya, tetapi dalamnya keropok. Dikatakan seperti kuburan, kata Tuhan Yesus. Sedangkan Yesus adalah terang. Begitu Yesus datang, semua yang Yesus lakukan adalah terang, yang membuat semua orang bersuka cita. Sebab itu orang-orang yang kehidupannya kotor, kehidupan hipokrit yang pura-pura, itu tidak suka pada Yesus. Maka mereka menganiaya Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau dia saja sebagai guru kita dianiaya, maka jangan heran kalau kita dianiaya. Ya, jangan kita marah, jangan kita komplain kalau kita dianiaya. Malah kita harus bersuka cita, kata Tuhan. Be exceeding glad. Exceedingly glad. Kenapa? Karena pada saat kita dianiaya, kita tahu bahwa ternyata saya sama seperti Yesus. Ternyata saya melakukan apa yang Yesus lakukan, makanya saya dianiaya. Seperti itu. Jadi jangan marah kalau kita dianiaya. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Kita akan melihat, biasa setiap pelajaran kita akan melihat bukti-bukti daripada orang yang hidupnya penuh dengan kesaksian. Ya, buktinya seperti apa? Nah, ini kita lagi bicara, saudara bisa mengaca dari contoh-contoh ini. Apakah saudara orang yang penuh dengan kesaksian? Hidup saudara penuh dengan kesaksian atau tidak? Nah, ada berapa nih? Mungkin ada 8 poin di sini. Ciri-cirinya orang yang hidupnya penuh dengan kesaksian itu seperti apa? Yang pertama, orang yang hidup banyak mengalami Tuhan di dalam hidupnya itu mempunyai joyful attitude toward life. Terhadap kehidupan itu punya joyful attitude. Hidup kita tuh kelihatan bersuka cita gitu ya. Kita tidak kelihatan orang yang murung, yang cembetut, yang kesel terus. Nah, hidupnya penuh dengan sukacita. Nah, itu ciri-ciri pertama dari orang yang mempunyai kesaksian hidup yang baik, yang benar. Kedua, mereka mempunyai a freedom of expression to others. Freedom expression to others. Jadi dia bisa mengekspresikan kepada orang-orang itu dengan merasa free gitu. Kalau misalnya mereka mengalami berkat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dia bisa cerita. Tahu nggak? Saya baru mengalami begini-begini. Tuhan tolong saya begini. Dia bisa mengekspresikan dengan bebas. Ya. Kenapa? Karena dia tahu itu pengalaman hidup dia. Ini bukan perkara doktrin, bukan perkara apa-apa, perkara pengalaman dia. Sebab itu dia bisa ekspresikan kepada semua orang dengan bebas. Dia nggak takut mengekspresikan itu semua. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa argue dengan dia karena dia yang mengalami di dalam hidupnya. Sebab itu dia mempunyai freedom expression kepada orang-orang lain. Ceritakan dengan senang. Tahu nggak kemarin apa yang terjadi sama diri saya? Saya barusan begini-begini deh. Kemudian dia cerita dengan bubbling, dengan senang. Itu contoh lagi dari orang yang mempunyai kehidupan yang penuh kesaksian. Yang ketiga, dia mempunyai a relaxed attitude terhadap orang-orang sekelilingnya. Dia relax gitu ya. Tidak tied up, tidak ketakutan, tidak takut, tidak apa, tapi relax attitude kepada semua orang. Itu juga salah satu contoh orang yang penuh kesaksian. Kemudian yang keempat, dia mempunyai desire to share how one can come to personally know Christ. Dia kepengen share kepada orang-orang
supaya setiap orang itu bisa bertemu dengan Kristus, bisa mengenal Yesus. Karena apa? Karena hidup dia penuh dengan sukacita, penuh dengan pertolongan Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan. Sebab itu dia ingin sekali semua orang itu mengenal Tuhan, untuk mempunyai kehidupan yang mendapat pertolongan dari Tuhan. Sama seperti dia mendapat pertolongan dari Tuhan, dia juga ingin orang-orang untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Ingin memperkenalkan orang-orang pada Tuhan. A desire to share how one can come to personally know Christ. Nah, sekarang the next adalah dia juga orang yang suka bersaksi, orang yang sukacita di dalam bersaksi itu karena dia mempunyai understanding of the word of God. Dia mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan yang dia pelajari, dia mengerti. Dan dia tahu kuasa daripada firman ini. Dia tahu bagaimana mengaplikasikan firman ini. Dia understand mengenai firman Tuhan. Ini, orang itu mengerti, mempunyai understanding of the word of God. Ya, sehingga dia punya keyakinan pada waktu dia berbicara pada orang itu, dia free dan yakin sekali. Itu. Kemudian the next adalah dia mempunyai trusting attitude sama Tuhan. Ya, pada waktu dia berbicara itu, bicaranya itu dia yakin benar Tuhan itu baik. Yakin benar Tuhan pasti tolong. Yakin benar Tuhan pasti ikut campur. Yakin benar bahwa doa pasti dijawab. Jadi dia punya keyakinan, dia punya trusting attitude kepada Yesus. Itu. Orang yang bersaksi, orang yang mempunyai kehidupan yang bersaksi itu, dia percaya benar kepada siapa Yesus adanya. Punya trusting attitude kepada Yesus. The next adalah the ability to talk to others about the real issue of life at any time. Dia mempunyai ability untuk berbicara kepada setiap orang di dalam segala isu kehidupan. Ya, dia bisa masuk aja di dalam segala isu kehidupan. Oh, kamu ngalamin ini, oh ini, begini caranya. Dia tahu bagaimana bisa membawa orang itu untuk bisa bertemu dengan Yesus, untuk mendapat pertolongan dari Yesus. Jadi the ability to talk to others about the real issue of life at any time. Isu life yang seperti apapun juga dia bisa ngomong sama mereka. Dan dia bisa membawa mereka kepada Tuhan. Dan the last adalah dia mempunyai compassion and sensitivity toward others. Dia punya compassion dan punya sensitivity kepada others. Jadi pada saat dia melihat seseorang yang problem, seseorang yang ada di dalam kesulitan, dia itu punya hati yang penuh compassion. Dia cari jalan bagaimana menolong orang itu. Karena dia sendiri mengalami pertolongan Tuhan. Dia sendiri mengalami kebaikan Tuhan. Dia sendiri mengalami miracle yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya dia alami. Sebab itu dia sensitif kepada orang-orang yang butuh. Dan dia kepengen membawa orang-orang itu untuk mengalami Tuhan. Nah, sekarang itu ada 8 poin tadi ya. Yang pertama, joyful attitude terhadap hidup. Dia itu enggak orang yang bukan orang yang sedih, yang gloomy, enggak. Dia punya hati yang sukacita. Kemudian freedom of expression to others. Dia bisa punya freedom untuk ekspres kepada orang-orang sekelilingnya, kesaksiannya, apa-apanya. Ketiga, relax attitude around others. Dia punya attitude yang relax ya, tidak stiff, enggak ketakutan, enggak was-was gitu, tapi relax attitude-nya. Sebab dia tahu apa yang dia ceritakan kepada semua orang adalah pengalaman pribadi dia. Orang tidak bisa argue dengan apa yang dia alami antara dia dengan Tuhan. Itu yang dia alami. Dia bisa relax cerita kepada orang-orang. Kemudian yang keempat, a desire to share how one can come to personally know Jesus. Jadi dia ingin sekali supaya semua orang datang dekat kepada Tuhan, supaya orang-orang itu juga mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kemudian an understanding of the word of God. Dia punya understanding yang benar akan firman Tuhan. Sehingga pada saat dia share, dia juga punya dasar-dasar dari firman Tuhan. You know kenapa saya mengalami itu? Karena Tuhan berkata begini. Dan kalau kamu percaya apa yang Tuhan katakan, dia adalah Tuhan. Yang dia katakan itu pasti dia lakukan. Dia punya understanding yang benar kepada firman Tuhan. The next, dia mempunyai attitude yang trust kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhannya itu bisa di-trust.
The next ialah dia mempunyai ability to talk to others about the real issue of life at any time. Jadi dengan ngobrol sama siapa saja di dalam problem apapun yang mereka alami, dia bisa relax saja ngobrol sama mereka gitu. Dan kemudian yang the last adalah a compassion and sensitivity toward others. Punya rasa compassion, punya rasa ingin menolong. Dia ingin menolong, dia juga sensitif kepada kebutuhan orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada kehidupan orang yang bersaksi. Nah, sekarang mari kita lihat. Tuhan Yesus, saudara, tidak pernah menyuruh kita untuk involve dalam witnessing. Jadi Tuhan tidak mengajar kita, kamu mesti bersaksi ya, kamu mesti bersaksi. Enggak, saudara, tidak. Tetapi yang Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul 1, Yesus berkata bahwa setelah Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku. You will be my witnesses. Jadi Tuhan bukan memaksa kita untuk bersaksi kemana-mana kita bersaksi, bukan. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi saksi. Be witnesses, to be witnesses. Ya, bukan bersaksi itu kata kerja, tapi to be witnesses itu menjadi kesaksian. Hidup kita menjadi kesaksian. Gitu. Jadi banyak orang takut kalau disuruh bersaksi. Saya nggak mau bersaksi. Takut disuruh ke depan bersaksi. No, hidup kita just kehidupan kita sehari-hari. Biarlah menunjukkan kepada semua orang siapa Tuhan kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan ingin agar kita menjadi kesaksian, bukan kita harus belajar bersaksi, bukan. Yes, kalau kita bisa bersaksi, fine. Tetapi jangan kita ketakutan, saya nggak mau bersaksi. No. Kehidupan kita sehari-hari saja. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kesaksian. Orang akan melihat bahwa hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan, bahwa kita hidup di dalam naungan Tuhan, bahwa kita hidup mendapat jawaban-jawaban dari Tuhan buat hidup kita dan sebagainya. Nah, inilah sampai di sini dulu saudara yang saya mau berikan kepada saudara. Masih banyak pelajarannya, tapi saya minta supaya saudara renungkan dulu apa yang baru saya berikan, bahwa kehidupan yang bersaksi itu, nanti kalau sudah lanjutkan terusannya kita tahu. Kalau kita aktif bersaksi, just be ready untuk kita disalah mengerti, kita akan dianiaya dan sebagainya. Tetapi mari kita nanti minggu depan teruskan pelajaran ini. Sampai di sini dulu.